Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Istana kekaisaran yang megah tampak lebih mempesona di bawah cahaya matahari terbenam. Di dalam kuil surgawi pusat, sebuah pernikahan sedang dilakukan. Pengantin baru secara alami adalah Si Hao dan Peri Yue Chan. Yang lainnya termasuk orang tua Si Ziling dan Qin Yining, serta Qin Hao yang berwajah dingin. Selain itu, ada dua tamu lainnya, yaitu Peng Nine dan War King. Ini adalah peristiwa besar. Peri suci Heaven Mending Sekte akan dinikahkan. Pertama, beri hormat kepada langit dan bumi. Kedua, beri hormat kepada orang tua. Raja Perang ada di sini sebagai saksi pernikahan. Yue Chan berasal dari alam yang lebih tinggi. Dari apa yang saya dengar, statusnya sangat mulia. However, Anda harus menghargainya dan tidak mengecewakannya. Saya merasa memberinya gelar selir senior tidak buruk dan cocok dengan statusnya. Ucap Ibu Si Hao. Bahkan sekarang, ibu mertua dan menantu perempuan masih bertengkar. Aku tidak mengakui pernikahan ini. Kata Yue Chan. Kamu masih ingin menjadi permaisuri. Teruslah bermimpi. Kata Qin Yin. Raja Perang dan Peng Sembilan merasa paling tidak nyaman. Mereka akhirnya berpartisipasi karena mereka terlibat. Jadi mereka secara alami melihat perkelahian antara ibu mertua dan menantu perempuan. Cahaya malam berbintang tersebar. Pernikahan itu tidak bisa dianggap sebagai pernikahan yang singkat. Haur, bawa istrimu ke kamar pengantin. Anda harus membuatkan saya cucu lebih cepat. Jelas bahwa Qin Yining sekali lagi merasa sangat kesal karena konfrontasi pahit mereka. Pada saat yang sama, wajah Yue Chan menjadi tidak menyenangkan juga. Qin Senior, saya akan meminta maaf kepada Anda. Mari kita akhiri semua ini. Ucap Yue Chan. Qin Yining mengungkapkan ekspresi puas. Dia mengangguk dan kemudian berkata kepada Si Hao, However, mengapa kamu tidak bergegas dan membawa istrimu pergi? Qin Yining, apakah kamu tidak takut sekte mending surga membalas dendam demi aku ketika kamu memasuki alam yang lebih tinggi? Ucap Yue Chan. Tidak takut sama sekali. Pada saat itu, mereka pasti akan sangat senang telah mendapatkan cucu yang begitu berbakat dan menggetarkan dunia. Qin Yin tersenyum. Cahaya lilin berkedip-kedip. Lampu merah tergantung dari atas. Kamar pengantin memiliki suasana khusus, tetapi istana ini terlalu sunyi, dan hanya ada pasangan yang baru menikah di sini. Bahkan tidak ada pelayan di sini untuk melayani mereka. Setelah dikirim ke kamar pengantin, Peri Yue Chan merasa sulit untuk tenang. Dia benar-benar ketakutan. Dia dengan hati-hati membuat persiapan saat dia duduk di sana. Si Hao duduk di sebelah meja batu giok sambil minum sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Yue Chan mengangkat telinganya, dia gugup dan bingung ketika dia mengamati Si Hao. Da Zuang, Ermeng, Pi Hou, dan anak-anak lainnya sudah memiliki anak sendiri yang berlarian. Apakah akhirnya giliranku? Tapi kapan aku punya waktu untuk mengurus beberapa anak kecil, ucap Si Hao lembut. Ketika Yue Chan mendengar ini, semua bulu halusnya berdiri. Kulitnya yang berkilau ditutupi merinding. Apa yang dikatakan idiot ini? Dia ingin memiliki beberapa anak kecil. Dia langsung kewalahan. Sebagai peri suci, lupakan melahirkan, hanya duduk di sini sepanjang malam sudah merupakan jenis penghujatan. Itu bahkan lebih tidak nyaman daripada kematian. Setelah memikirkan adegan menakutkan itu sebentar, Peri Yue Chan menggigil dan berkeringat dingin. Yue Chan, datang dan minum. Kita harus mematuhi perintah ibuku sebentar lagi. Si Hao melambai padanya. Apa? Pesanan apa? Suara Peri Yue Chan bahkan tidak terdengar alami lagi. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini sepanjang hidupnya. Ada ketakutan yang mendalam dalam dirinya. Dia berkata bahwa kita harus menghasilkan anak lebih awal dan menginginkan setidaknya 3 dari mereka. Kata Si Hao. Mata Yue Chan melebar hingga ekstrim dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menghirup udara dingin. Wanita suci yang jahat itu terlalu penuh kebencian. Apakah ini cara dia membalas dendam? Dia benar-benar bertekad. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Si Hao bertanya. Siapa? Siapa yang akan melahirkanmu? Menemukan orang lain.
Meskipun wajah Yue Chan mengilap seperti batu giok, warnanya kurang. Kau dan aku sudah menikah. Kenapa aku harus mencari orang lain? Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah kamu sengaja bertindak seperti ini? Apakah Anda sengaja mencoba menakut-nakuti saya? Yue Chan sedikit tenang, dan setelah sampai pada kesimpulan ini, inilah yang dia katakan. Ini seharusnya menjadi kesempatan yang menggembirakan, jadi mengapa saya mencoba menakut-nakuti Anda? Bagaimana bisa peri luar biasa yang menghadap dunia manusia memiliki sikap seperti ini? Si Hao tertawa dan berkata. Dia melambaikan tangannya, mengisyaratkan Yue Chan untuk datang dan bertukar cangkir anggur. Yue Chan secara alami tidak mau melakukannya. Dia memutar kepalanya ke samping dan duduk di tempat tidur tanpa bergerak, berpura-pura seolah-olah dia tidak ada di sana. Hei, peri, mengapa kamu sangat menyukai tempat tidur? Bisakah kamu bergerak sedikit? Si Hao bertanya. Ketika peri Yue Chan mendengar ini, wajahnya langsung memerah sepenuhnya. Dia berteriak, apa yang kamu semburkan secara acak? Siapa yang suka ranjang? Jika saya bisa, saya akan segera pergi. Kamu tidak mau datang, jadi aku hanya akan datang untuk menemanimu di tempat tidur. Si Hao tersenyum sangat cemerlang. Namun, semua ini tampak sangat menakutkan di mata peri Yue Chan. Dia merasa seolah-olah iblis besar sedang mendekatinya. Semua rambut halusnya berdiri tegak, dan dia segera berdiri, berkata, jangan bergerak, aku akan datang. Cahaya bulan mengalir turun seperti air, merembes masuk melalui jendela. Keduanya bertukar minuman. Cangkir bercahaya melepaskan cahaya berkilau, dan bersama dengan cahaya bulan yang terang, kulit kedua individu itu tampak sangat lembut. Istri yang mengandung anak, si Hao terputus begitu dia membuka mulutnya. Peri Yue Chan benar-benar marah. Istri, si Hao mengubah alamatnya, tetapi dia melihat bahwa dia masih mengabaikannya dan bahkan berjaga-jaga. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, peri sekte surga mending selalu diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang di dunia ini. Bebas dari segala vulgar, bepergian tanpa hambatan selama jutaan li, dan menghadap ke 8 wilayah. Namun, mengapa kamu begitu gugup di kamar pengantin kecil ini? Setelah digoda, Yue Chan masih tetap gugup. Dia benar-benar ingin mengalahkannya. Si Hao, kami adalah orang-orang yang tenang dan pemarah. Mari kita duduk dan membicarakan beberapa hal. Yue Chan mengatur napasnya dan menenangkan dirinya sebelum mengucapkan kata-kata ini. Saya selalu tenang, Anda yang gugup. Namun, itu benar-benar membuatku tergerak. Saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk menempatkan begitu banyak hal penting tentang saya di dalam hati Anda, bahwa Anda sangat peduli untuk saya. Si Hao berbicara dengan kulit yang sangat tebal. Tolong bertindak sedikit lebih bermartabat. Masalah yang ingin saya bicarakan adalah masalah yang sangat serius, kata Yue Chan. Si Hao segera menjadi serius dan menatapnya tanpa bercanda. Kami sangat membutuhkan 3. Ini pertama kalinya ibuku menyuruhku melakukan sesuatu, jadi aku tidak bisa mengecewakannya. 3. Yue Chan berteriak. Kalau begitu, katakan saja 2. Aku akan bertanggung jawab untuk itu. Saya benar-benar tidak berpikir kita bisa lebih rendah lagi. Si Hao berbicara dengan sangat serius. Kamu. Apa yang kamu katakan? Siapa yang akan melahirkanmu? Saya tidak akan berbicara dengan Anda tentang hal-hal ini. Berhenti menggangguku. Yue Chan membalik. Dia sangat marah sehingga wajahnya benar-benar merah. Orang ini pasti melakukan ini dengan sengaja. Bukankah kau yang akan melahirkanku? Istri muda, mungkinkah ada yang salah dengan tubuhmu? Jangan khawatir, saya punya cairan emas di sini yang bisa menyembuhkan Anda. Si Hao menampilkan pertunjukan palsu. Kamu, Yue Chan sangat marah sehingga dia memalingkan wajahnya. Kamu adalah istriku, jadi tentu saja kamu akan melahirkan untukku. Si Hao tanpa sadar telah meraih tangannya. Di bawah pancaran cahaya bulan, itu seindah batu giok. Tangannya ramping dan elegan. Kultivasi Yue Chan disegel, dan roh primordialnya juga. Indra surgawinya secara alami menurun tajam juga, jadi sebelum dia memperhatikan gerakan si Hao, dia sudah memegang tangannya yang seperti batu giok.
Si Hao, jika kamu ingin menikah denganku, itu bukan tugas yang mustahil. Dia mengatupkan gigi peraknya dan tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini. Itu segera membuat si Hao terkejut. Apakah kamu serius? Dia tidak pernah benar-benar percaya bahwa Yue Chan akan bermain dengan lembut. Ini pasti akan menjadi perjuangan besar yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Tentu saja, selama kamu menjanjikanku sebuah syarat, di bawah sinar bulan, penampilan peri Yue Chan sangat indah. Kemegahan yang jelas di luar jendela tersebar di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat indah dan cantik. Saya menolak. Si Hao dengan tegas menolak. Tanpa memikirkannya, dia tahu bahwa kondisinya akan sangat menuntut. Selain itu, mengapa dia harus menyetujui beberapa syarat? Kau bahkan tidak mau mendengarnya. Tidak ada salahnya untukmu, dan malah menjadi sesuatu yang luar biasa, kata Yue Chan dengan suara tenang. Aku tidak percaya padamu. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia menenggak secangkir anggur dan kemudian berdiri. Istri, ini sudah larut malam. Sebaiknya kita istirahat. Pikiran Yue Chan terus melompat. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Selain itu, lapisan merinding muncul di kulitnya lagi. Dia jelas sangat gugup. Aku ingin memberitahumu cara menangkap penyihir itu. Kamu sedang membicarakan kondisi ini. Mata si Hao berkedip dengan jenis pancaran yang berbeda, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Selama Anda menangkap penyihir dan membuatnya tinggal di istana kekaisaran juga, saya akan mengakui pernikahan hari ini, kata Yue Chan. Si Hao tersenyum. Penyihir ini pasti benar-benar membawa kebencian besar pada dirinya sendiri, atau mengapa Yue Chan begitu tegas dan membuat kondisi seperti ini hanya untuk menangkapnya. Kedua wanita ini pantas disebut musuh. Bahkan pada tahap ini, peri Yue Chan masih terus memikirkannya, ingin menarik penyihir itu ke dalam air juga dan membaginya dalam kesedihannya. Bagaimana cara menangkapnya? Si Hao bertanya sambil tersenyum. Anda setuju? Mata Yue Chan bersinar dengan bintik-bintik cahaya. Dia secara alami ingin mengulur waktu lebih lama. Saya tidak setuju. Namun, saya masih cukup tertarik pada penyihir. Anda harus mengerti, di lautan kesadaran Anda, dia ingin menekan saya bersama Anda. Kata si Hao. Kamu tidak memiliki ketulusan. Yue Chan menoleh. Rambut hitamnya yang indah berhamburan, dan sudut-sudut pakaiannya berkibar-kibar di bawah angin malam, membuat sosoknya tampak semakin indah. Saya sangat tulus. Kami adalah suami dan istri, dan Anda membenci penyihir. Saat ini, kami sedang mendiskusikan bagaimana cara menekannya, jadi bagaimana mungkin ini bukan hal yang baik. Si Hao tersenyum dan berkata, memperlihatkan gigi putihnya. Yue Chan berbalik dan menatapnya. Matanya yang indah berkedip, tetapi pada akhirnya, dia hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Istri, hari ini, tidak penting kita berselisih, karena kita bisa membicarakan hal itu besok. Sekarang, kita harus pergi dan beristirahat. Senyum si Hao sangat cemerlang. Istri, jangan khawatir. Si Hao menggoda. Apa? Yue Chan tercengang. Baru saja, pikirannya linglung dan dibawa pemikiran yang mendalam, dan sebagai hasilnya, dia hampir langsung meminumnya. Si Hao tertawa dan berkata, kamu tidak seperti ini biasanya. Anda seharusnya seperti peri yang abadi, cerdas, dan menyendiri. Untuk apa kamu begitu gugup? Bukankah itu hanya beberapa bayi? Ini jauh lebih mudah daripada kultivasi pahit Anda untuk menghasilkan dua inti surgawi tertinggi. Bukankah dikatakan bahwa suami dan istri harus satu hati dan pikiran? Kamu bahkan tidak bisa memuaskan keinginan pertamaku, jadi bagaimana kamu bisa membuatku jatuh cinta padamu? Kata Yue Chan. Saat berbicara, area di antara alis Yue Chan bersinar. Gelombang aura surgawi tercium, seolah-olah seorang dewa bangkit kembali. Itu membuat seluruh tubuhnya bersinar, dan aroma tercium keluar. Si Hao tercengang dan dengan cepat mengambil tindakan pencegahan. Kamu mengatakan bahwa pasangan harus memiliki hati yang sama, namun kamu mencoba memulihkan kekuatanmu dan berurusan denganku. Si Hao tertawa dan berkata, baiklah, aku tidak akan meminta apa-apa lagi. Saya hanya berharap Anda menangkap penyihir itu. Kata Yue Chan.
Si Hao tercengang. Apakah dia berpura-pura lemah? Meskipun dia tertawa dan cekikikan, dia selalu waspada, karena sekte mending surga terlalu jauh dari biasa. Dua cangkir bercahaya bersentuhan, mengeluarkan suara yang jernih. Kemudian, mereka minum secara terpisah. Segera setelah itu, di bawah ketekunan si Hao, Yue Chan mengerutkan kening, seluruh tubuhnya merinding. Dia mengaitkan lengan dengan si Hao dan minum secangkir anggur. Mengapa aku merasa meminum anggur ini lebih sulit daripada membiarkanmu menerobos menjadi dewa sejati? Kata si Hao. Seseorang sepertiku yang sangat berbakat, gagah berani, dan heroik, benar-benar menikah malam ini. Itu benar-benar membuat seseorang merasa agak sedih dan bingung. Si Hao menghela nafas seolah-olah dia adalah seorang pemikir yang mendalam. Mengapa kamu begitu narsis dan kulitmu begitu tebal? Untuk benar-benar mempertimbangkan untuk tidak pernah menikah, Yue Chan tahu bahwa kemungkinan besar tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Dia secara bertahap santai dan tidak lagi merasakan ketakutan seperti itu. Si Hao tiba-tiba tertawa dan berkata, untuk menjadikan musuh sebagai istriku, di masa depan, hubungan seperti apa yang akan kita miliki? Di masa depan, apakah kita akan bertarung atau kita akan saling membantu? Yue Chan melengkungkan bibirnya. Kulitnya yang putih bersih seperti batu giok. Dia berbalik, dengan jelas mengungkapkan sikapnya tentang masalah ini. Si Hao terdiam, lalu, dia tersenyum dan berkata, kurasa itu berarti kedua hubungan itu salah. Mari kita ubah saja menjadi jenis hubungan yang berbeda dan menjadikan Anda seorang istri yang mengandung anak. Kamu, Yue Chan masih tidak berbalik. Rambutnya yang indah berkibar-kibar di atas tubuhnya yang indah. Dengan membelakanginya, dia berkata, jika kamu melepaskanku, aku bisa tetap menjadi teman seumur hidupmu. Kalau tidak, aku akan menjadi musuhmu. Jangan khawatir, menjadikan musuh sebagai istri, jenis perjuangan seumur hidup yang pada akhirnya akan ditaklukkan ini terasa seperti tantangan yang cukup memuaskan bagi saya, kata si Hao. Yue Chan mendengus, mengungkapkan rasa jijiknya. Si Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan membicarakan hal lain untuk saat ini. Ini sudah cukup larut malam. Kita harus istirahat. Si Hao membawanya ke dalam pelukannya tanpa bertindak terlalu sopan sama sekali. Peri Yue Chan memperlakukannya dengan kasar. Di kamar pengantin ini, dia mempertahankan penampilan yang bermartabat dan suci, tidak memperhatikannya. Hei, kenapa kamu begitu serius? Apakah ini bahkan malam pernikahan lagi? Mengapa saya merasa seperti Anda memasuki medan perang? Si Hao bertanya dan membelai rambutnya yang lembut. Jangan sentuh aku. Yue Chan berbalik. Yue Chan, kamu selalu memikirkan penyihir itu. Kita perlahan bisa berbicara tentang bagaimana kita akan menekannya. Ketika dia mengatakan ini, seperti yang diharapkan, Yue Chan tidak bisa membenamkan dirinya dalam dunia kitab suci lagi dan kembali ke dunia nyata. Iya, dia segera berteriak ketakutan, karena gaunnya sebagian dilepas, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Sebuah tangan bahkan bergerak ke punggungnya yang seputih salju, membuatnya merasakan gelombang rasa malu. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Menurutmu seperti apa kita berdua? Lengan si Hao membelai lengannya yang berkilau dan bertanya. Yue Chan merasa terhina dan marah. Pria ini terlalu tidak tulus. Dia akan memprovokasi dia bahkan dalam situasi seperti ini. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menggigit si Hao. Hei, hei, hei. Anda tidak akan bisa mengunyah dan hanya akan melukai diri sendiri. Si Hao berkata, dengan murah hati menggerakkan bahunya ke arahnya. Itu menyakitkan. Bersikaplah lebih lembut, kata si Hao. Kamu, Yue Chan benar-benar marah. Pada saat ini, bulu halus di tubuh Yue Chan berdiri tegak dan merinding menutupi tubuhnya. Tubuhnya yang indah benar-benar tegang, seolah-olah dia adalah patung batu giok. Hei, peri, kamu benar-benar menyakiti perasaanku. Saya baru saja menyentuh Anda, namun mengapa Anda memiliki reaksi seperti ini seolah-olah seekor ular menggeliat di dada Anda? Si Hao tampak tidak senang. Kamu berani. Peri Yue Chan terkejut.
Dia kemudian dengan cepat mundur. Pakaiannya sudah dilepas sebagian, jadi bagian yang ditampar sudah lama terasa sedikit dingin. Dia sangat gugup. Mari kita bicara tentang cara menangkap penyihir itu. Namun, sepasang tangan menyapu rambutnya, dan wajahnya berseberangan dengan wajahnya. Kamu, pada saat berikutnya, bibir merah cerah Yue Chan tertutup dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu, Si Hao merasa seolah-olah bibir dan giginya diliputi oleh aroma. Gelombang aroma memasuki mulutnya. Saat mereka saling berpelukan, dia merasakan jenis penampilan yang unik. Dia dengan ringan menggigit. Yue Chan dengan paksa mendorongnya ke belakang. Dia melebarkan matanya. Ada yang salah. Si Hao tiba-tiba berdiri, membuat Yue Chan terkejut. Dia buru-buru menarik pakaian yang telah dilepas. Indra surgawi Si Hao sangat tajam. Dia merasakan gelombang fluktuasi yang tidak bisa diselidiki di kejauhan. Dia menjadi sangat waspada. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah seekor harimau dibawa keluar dari wilayahnya? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak berdiri sendiri dan malah memeluk Yue Chan sambil dengan anggun melompat keluar dari jendela untuk mencari sumbernya. Segera setelah itu, dia melihat sosok wanita. Dia sedang duduk di istana yang megah dan megah, saat ini menikmati anggur sambil menatap bulan. Si Hao tercengang. Kegugupannya benar-benar hilang, tetapi dia merasa sangat malu. Bagaimana mungkin? Ibunya. Ibu? Anda, dia tampaknya tidak sepenuhnya mengerti. Qin Yining berkata dengan suara yang sangat tenang, ibu takut kamu akan dimanfaatkan. Semakin cantik gadis itu, semakin berbahaya mereka, terutama wanita suci. Si Hao tercengang. Segera setelah itu, dia tersentak kembali ke kenyataan. Qin Yining benar-benar merasa sedikit tidak nyaman, takut Yue Chan mungkin memiliki beberapa jenis metode. Karena itu, dia bergerak sepanjang malam dan berjaga-jaga dari kejauhan karena takut beberapa masalah mungkin muncul. Si Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia menemukan bahwa ibunya juga tampak agak malu. Namun, dia masih dengan paksa menahannya dan berpura-pura tenang. Adapun Yue Chan, wajahnya yang menawan merah dan pucat. Dengan gigi terkatup, dia berkata, Nona suci yang jahat, kamu telah melewati batas. Cuacanya tidak buruk. Saya sudah menghargai keindahan bintang-bintang dan harus kembali tidur. Qin Yining mempertahankan ketenangannya dan pergi. Hei, itu ibu kita. Perhatikan nada bicaramu, kata Si Hao. Dengan alarm dihapus, Si Hao mengangkat kepalanya ke langit dan menatap ke awan gelap. Dia kemudian melihat ke arah cakrawala yang jauh. Ketika dia tidak menemukan apapun, senyum muncul di wajahnya. Untuk mencegah malam menjadi terlalu panjang dan memimpikannya banyak orang, kita harus menghargai kesempatan yang indah ini. Kamu, wajah Feri Yue Chan benar-benar merah. Si Hao menariknya ke dalam pelukannya dan mulai berjalan sepanjang malam. Segera, bibir merah peri Heaven Mending Sekte disegel lagi. Mereka telah kembali ke kamar pengantin.